Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Malia Dewi, NIM 20040284016, S1 Pendidikan Sejarah, angkatan 2020 kelas A. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengajar di sejarah wajib kelas 10 pada KD 3.1, yaitu tentang cara berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Jika pada video ini terdapat kesalahan yang disengaja atau tidak, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik ya. Kabar ibu? Kabar ibu juga alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya kedua orang tua? Ibu dan Pak? Alhamdulillah baik. Karena kita membaca Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Semoga selalu diberi kesehatan. Oke, berdoa mulai. Setelah itu membaca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri dan guru supaya diberi kesehatan. Oke, mulai. Oke, siapa ketua kelasnya? Belum ada ya? Ini aja, Mas, kamu yang depan dipimpin ya, berdoa. Sebelum memulai pelajaran, ibu mau kalian mempersiapkan buku tulis, buku paket, atau LKS-nya. Ya. Oke, udah semua? Oke. Perkenalkan, nama ibu Septiana Malia Dewi. Kalian bisa panggil ibu Lia. Asal saya dari Sidoarjo. Ibu di sini akan mengajar tentang sejarah wajib pada kelas 10. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kan sekarang kan kalian udah kenal ibu, sekarang gantian ibu kenal kalian ya, sekalian absen. Oke, ajukan tangan sama ini ya, sebutkan asalnya. Yang pertama, Anggita Marani. Ya, asalnya dari mana, Mbak? Oh ya. Dea Putri Anggraini. Asalnya, Mbak? Gita Puspita. Ya. Pristia Gustianingsih. Ya. Muhammad Faros Al-Aziz. Asalnya dari mana, Mas? Mardiana Sabella. Nur Safaatus Salawiyah. Rini Alawiyah. Tony Pratama. Asalnya dari mana, Mas? Oh ya. Wahyu Trikusuma. Ya. Masuk semua ya. Oke. Sebelum mulai pelajaran, apakah kalian udah semangat semua? Belum ya? Oke, ibu di sini ada ice breaking. Ibu contohin dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Yes, semangat. Gampang kan? Oke, kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yes, semangat. Oke, udah semangat kan? Udah. Nah, kalian kan masih muda, semangatnya tuh masih tinggi gak kayak ibu kan? Nah, kalian itu harus semangat untuk mencari ilmu. Soalnya kan kalian ini adalah penerus bangsa. Kan siapa yang nggak mau negaranya maju? Mau semua kan?
Nah, itu ada di tangan para murid saat ini atau para pemuda-pemuda saat ini. Kalau kalian belum semangat, bisa kok minta ke ibu atau bapak guru untuk SBG dahulu. Terserah mau itu dari bapak guru SBG-nya atau dari kalian. Oke, kalau pelajaran ibu sebelum memulai pelajaran, ibu akan kasih SBG. Nah, itu gantian. Dari kalian boleh, dari ibu juga boleh. Oke? Oke. Sejarah, apa yang di pikiran kalian mendengar kata sejarah? Ya benar, masa lalu. Terus apa lagi? Ya benar, candi. Apa lagi terus? Ya benar, benteng. Benar semua ya. Oke, sejarah adalah sebuah peristiwa yang terjadi atau benar-benar terjadi di masa lampau yang mempengaruhi masa kini dan masa depan. Sejarah ini berasal dari kata Arab atau bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang artinya pohon. Pohon di sini tuh bukan seperti pohon yang biasa kita lihat. Pohon di sini tuh seperti sejarah itu kita anggaplah seperti pohon. Contohnya kan akar, permasalahan pertama. Terus naik ke batang. Batang ini adalah saat terjadi peristiwa tersebut, lalu naik ke ranting, lalu ke daun. Nah, ranting sama daun ini tuh bisa dibilang rantingnya itu mempengaruhi masa kini dan daunnya itu masa depan. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Untuk membuktikan bahwa sejarah itu benar-benar terjadi, maka diperlukan bukti atau sumber-sumber sejarah. Nah, sumber-sumber sejarah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sumber tertulis. Yang kedua sumber lisan. Yang ketiga yaitu sumber benda. Nah, sumber tertulis itu bisa seperti buku catatan, terus surat kabar, arsip, naskah, terus dokumen, dan lain-lain. Terus sumber lisan ini seperti wawancara atau rekaman suara. Nah, wawancara ini didapatkan ketika mewawancarai orang yang saat itu berada di TKP saat suatu peristiwa terjadi atau saat peristiwa itu terjadi. Terus ada sumber benda. Sumber benda ini adalah peninggalan, semua peninggalan yang terjadi setelah peristiwa tersebut atau saat peristiwa tersebut. Contohnya itu benteng, gong, tugu, candi, dan lain-lain. Apakah di sini ada yang ditanyakan atau sudah paham? Oke, sudah ya. Oke, bab 1 ini kita akan belajar tentang berpikir sejarah. Nah, tujuannya apa sih Bu kita belajar ini? Nah, tujuannya kita belajar ini supaya kalian atau kita itu dapat berpikir kreatif, aktif, dan kritis, dan dalam mempelajari sejarah itu tidak asal-asalan. Ini paham? Oke. Berpikir sejarah itu ada 4. Yang pertama itu ada kronologis. Kronologis itu adalah pencatatan peristiwa sejarah yang diurutkan berdasarkan waktu peristiwa tersebut terjadi. Itu berurutan. Kenapa sih Bu harus berurutan? Supaya peristiwa sejarah itu tidak anakronis. Anakronis itu tidak sesuainya benda, peristiwa itu pada peristiwa tersebut. Contohnya tuh kayak kan kita kan waktu kecil kan berurutan. Jadi umur 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai sekarang kan umur kalian 15 atau 16 ya. Kalau kita disuruh menceritakan kan tidak mungkin kan. Jadi umur 1 terus loncat ke 7, terus loncat ke 6 lagi gitu. Nanti kan orang yang memahami peristiwa tersebut itu nanti akan susah. Oke, supaya kalian lebih memahami, di sini ada permainan yaitu estafet spidol. Gimana sih Bu permainnya? Nah, ini estafet, tahu kan estafet yang sebelah gitu. Nah, nanti Ibu kan mau nyetel lagu
lagunya berhenti, jadi anak itu yang jawab. Ibu mau peristiwa sejarah yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Udah siap kan? Oke, ini ya kamu dari sini. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, udah sampai mana? Oke, Mbak Pristia ya? Ya, oke. Peristiwa yang pertama saat ini atau saat akan proklamasi itu ada apa? Ya, tanggal 6 ada ya pengeboman di Hiroshima, Agustus 1945. Oke, betul ya. Oke, selanjutnya ya siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Dapat siapa? Siapa yang dapat? Oh, Mas Derajat. Ya, ayo. Ya, Mas Derajat kan namanya? Oh iya, bener. Oke, apa Mas? Setelah itu? Ya, benar, tanggal 9 itu ada pengeboman di Nagasaki. Tapi sebelumnya itu Mas, setelah pengeboman tanggal 6 itu ada peristiwa. Ya, benar, tanggal 7 ada apa? Oke, diem ya, jangan diketawain Masnya. Nggak apa-apa ya, mungkin Masnya lupa. Ibu bantu ya. Ini tuh berhubungan dengan organisasi persiapan kemerdekaan. Ada? Bu, setelahnya BPU PKI. Ya, apa? Ya, dibubarkannya PPKI yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1945 itu dijatuhkannya lagi oleh sekutu bom Nagasaki pada Agustus 1945. Oke, selanjutnya ya. Siap-siap. Oke, siapa yang dapat? Mas Faros. Ya. Oke, Mas Faros. Setelah tanggal 6, 7, dan 9 Agustus itu ada apa lagi? Ya, benar, pada 16 Agustus 1945 itu ada penculikan Insinyur Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh golongan muda, disebut peristiwa Rengas Dengklok. Oke. Peristiwa Rengas Dengklok itu karena golongan muda tidak setuju pada pendapat golongan tua untuk tidak segera memproklamasikan Indonesia. Dan terakhir, yuk, 1, 2, 3. Oke, habis tanggal 6, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 16, ada apa lagi? Ya, benar, pada tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh, ya benar, Insinyur Soekarno di depan halaman rumahnya Insinyur Soekarno. Oke, tepuk tangan untuk semua yang jawab benar. Oke, karena kalian yang jawab tadi itu benar,
Ini ibu kasih ya, ibu kasih permen. Nah, boleh dimakan sekarang. Tapi untuk yang tidak dapat gak boleh makan ya. Nanti kalau ketahuan, nanti ibu suruh beli apa yang kamu makan untuk semua anak di kelas. Oke. Kalau minum nggak apa-apa mbak. Ya, saya jangan makan ya. Oke, ini mas. Oke, apakah ada yang tanyakan? Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu ada diakronik. Nah, diakronik ini tuh berasal dari dua kata Yunani yaitu dias yang artinya melampaui atau melalui dan kronos yang artinya waktu. Nah, diakronik itu artinya menyempit dalam ruang tetapi melebar atau meluas dalam waktu. Ciri-cirinya diakronik yaitu bersifat historis. Terus bersifat vertikal. Vertikal di sini tuh menjelaskan dari awal sehingga sampai akhir peristiwa tersebut terjadi. Yaitu lebih kompleks. Nah, diakronik ini juga menyebabkan kausalitas, yaitu sebab dan akibat. Contohnya itu seperti bisa kita lihat itu pada bom Hiroshima Nagasaki. Itu kan menyempit dalam ruangnya karena terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, pengebomannya itu pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945. Nah, sebabnya itu kan karena sekutu melemparkan bom atom ke dua daerah tersebut. Nah, akibatnya itu dapat membuat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Oke, Bu sini paham? Oke, contoh yang lain itu bisa seperti ini, pertempuran 5 hari di Semarang. Kan itu terjadi hanya di daerah Semarang. Nah, meluas dalam waktu itu jadi pada 5 hari, yaitu tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Apakah ditanyakan? Ya tidak, lanjut ya. Selanjutnya yaitu periodisasi. Nah, periodisasi itu apa sih, Bu? Nah, periodisasi itu adalah pengelompokan peristiwa sejarah jadi satu. Tujuannya yaitu untuk mempermudah kita dalam memahami peristiwa sejarah tersebut. Nah, peristiwa sejarah di Indonesia itu periodisasinya itu ada satu, praaksara. Nah, praaksara ini terjadi sebelum 4 Masehi. Zaman praaksara ini dibagi menjadi 4 zaman, yaitu Arkeozoikum. Itu kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Nah, keadaan bumi itu masih panas dan tidak ada kehidupan yang muncul. Yang kedua itu ada Paleozoikum. Paleozoikum itu jadi pada 340 juta tahun yang lalu. Nah, di sini itu sudah ada kehidupan seperti reptil, terus ikan, hewan bertulang lunak, dinosaurus itu hidup di pada zaman ini. Oke, yang ketiga ada Mesozoikum, yaitu terjadi pada 1140 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini itu sudah ada jenis-jenis burung, terus hewan mamalia atau hewan menyusui. Nah, yang keempat itu ada Neozoikum. Nah, Neozoikum ini terjadi pada kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Nah, pada Neozoikum ini ditemukan jejak-jejak manusia purba hidup. Oke, apa yang saya tanyakan? Nah, oke lanjut ya. Yang kedua itu ada masa Hindu-Buddha. Nah, Hindu-Buddha ini terjadi pada 4 Masehi sampai 15 Masehi. Nah, ini berawal dari masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang selanjutnya itu Islam. Dari 7 Masehi sampai 16 Masehi. Oke. Yang keempat itu ada kolonialisme dan imperialisme. Nah, ini terjadi pada 16 Masehi sampai 1945. Oke, apakah di sini ada yang tahu apa negara-negara yang menjajah Indonesia? Ada 6 negara ya.
Apa aja? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, oke. Satu-satu aja ya. Oke, yang pertama ada, ya benar, ada Portugis. Yang ketiga, ya benar, ada Spanyol. Yang ketiga, ya benar, ada Inggris. Yang keempat ada Belanda. Yang kelima, Jepang. Ya benar. Yang keenam, apa? Ya benar, ada Perancis. Sudah ya 6 ya. Dari keenam negara ini, di manakah negara yang menjadi Indonesia paling lama? Ya benar, Belanda. Berapa tahun? Oke, 340 tahun. Tepuk tangan itu yang jawab tadi. Oke, Ibu kasih permen ya. Oke, apakah di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Lanjut ya. Yang kelima ada revolusi. Nah, revolusi ini tuh terjadi pada 1945 sampai 1949. Nah, revolusi ini terjadi dari kemerdekaan Indonesia sampai sekutu itu menanggapi kedaulatan negara Republik Indonesia, yaitu pada 1949. Yang keenam yaitu Orde Lama. Ada yang tahu nggak Orde Lama ini pemerintahan siapa? Ya benar, Insinyur Soekarno atau Presiden pertama Indonesia, yaitu terjadi pada 1949 sampai 1966. Nah, yang ketujuh itu ada Orde Lama, Orde Baru. Nah, Orde Baru ini pemerintahan siapa? Ya benar, Presiden kedua Indonesia atau Bapak Soeharto. Jadi pada 1966 sampai 1998. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada reformasi. Terjadi pada 1998 sampai sekarang. Nah, apakah di sini ditanyakan? Ya ada ya. Oke, Ibu minta kalian sekarang berkelompok satu meja. Nah, Ibu minta kalian untuk mencocokkan gambar-gambar ini ke periodisasi yang ada di sini. Oke, nanti Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti kalian bisa angkat tangan. Contohnya itu seperti ini ya. Ini Bu, foto ini tuh termasuk periodisasi ini karena ini tuh gambar Bapak Soeharto gitu. Oke, Ibu bagi ya. Oke, sekarang kalian bisa berdiskusi. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, waktunya udah selesai. Sekarang siapa yang ingin berbicara, berdiri di tempat duduk aja. Ya. Oke, sekarang perkenalkan nama kalian atau nama kelompok kalian. Dan bisa kasih contoh gambar. Diangkat seperti ini. Oke? Oke. Iya, kelompoknya siapa? Kelompoknya Mbak Fistia ya. Oke? Bisa, yang pertama ada Praksara sebelum 4 Masehi. Itu gambarnya yang mana? Yang ini ya. Kan tadi kan di Praksara kan ada 4 zaman. Nah, ini tuh masuk zaman apa, Mbak? Ya benar, Neozoikum, karena ya benar, di gambar ini sudah terdapat perilaku atau kejadian yang dilakukan oleh manusia purba. Oke. Yang selanjutnya ada ya
Ini kan gambarnya sama. Nah, ini termasuk ya benar masa hidup Buddha. Ini apa sih, Mbak? Ya, Candi Borobudur jadi pada abad 8 Masehi atau Wangsa Salendra. Wangsa itu seperti dinasti. Selanjutnya, ya benar ini Islam ya. Gambar apa? Ya benar Menara Kudus. Nah, Kudus kan itu terjadi pada masa Islam, yaitu Wali Songo kan. Oke, selanjutnya ada, nah ini ya benar ada, ya ada kolonialisme imperialisme. Nah ini tuh terjadi pada masa apa? Ini tuh pada masa Dendes, pada saat pembuatan jembatan apa? Ya benar, Anyer Panarukan. Nah yang kelima, itu revolusi. Ya benar, ini adalah pembacaan proklamasi. Oke, yang keenam, ya benar Orde Lama, karena zaman pemerintahnya pada zaman Insinyur Soekarno. Yang ketujuh, ya benar ini tuh di zaman Pak Soeharto. Nah, yang terakhir, ya benar ini tuh pada zaman reformasi. Puncaknya yaitu saat Presiden Soeharto mengundurkan diri menjadi presiden dan digantikan oleh presiden selanjutnya, yaitu presiden siapa? Ya benar B.J. Habibie. Ya bukan sih ditanya kan? Ya oke, lanjut ya. Selanjutnya itu ada sinkronik. Nah, sinkronik itu berasal dari dua kata, yaitu sin dan kronos. Sin itu artinya dengan, dan kronos itu artinya waktu. Dan dengan waktu, sinkronik ini kebalikan dari diakronik, yaitu melebar dalam ruang, menyempit dalam waktu. Dalam sinkronik ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu bersifat horizontal. Nah, yang dimaksud bersifat horizontal ini hanya membahas tentang inti peristiwa tersebut. Yang kedua, cakupan lebih sederhana. Yang ketiga, membahas waktu tertentu. Nah, pada sinkronik ini tuh terdapat beberapa ilmu sosial yang dapat digunakan untuk memahami peristiwa tersebut. Yang pertama itu ada arkeologi, geografi, tiga ada sosiologi, empat ada ilmu politik, yang kelima itu ada sosial dan budaya, yang keenam ada antropologi dan lain-lain. Oke, contohnya itu yang disinkron itu ibu pakai reformasi. Nah, reformasi ini kan terjadi di seluruh Indonesia, bukan di daerah satu aja kan. Nah, itu berarti melebar pada ruang. Nah, menyempit pada waktu itu hanya terjadi di bulan Mei, yaitu pada 1 Mei 1998 sampai 21 Mei 1998. Nah, kenapa sih reformasi ini masuk sinkronik? Karena pada memahami
peristiwa tersebut itu menggunakan alat bantu ilmu sosial seperti politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Oke. Jadi itu pada tanggal 1 Mei, yaitu pada adanya peristiwa krisis moneter melanda seluruh dunia atau di Indonesia. Lalu 21 Mei yaitu puncaknya. Ini puncaknya itu seperti ini. Nah, ini mahasiswa itu sampai naik ke gedung DPR di Jakarta. Dan puncaknya yaitu saat pengunduran diri Presiden Soeharto menjadi presiden kedua dan dilanjutkan oleh, ya benar, B.J. Habibie, yaitu presiden ketiga Indonesia. Selain reformasi tadi, ada lagi contoh sinkronik, yaitu pada buku Pemberontakan Petani Banten. Nah, menurut dari judul ini, menurut kalian apakah ilmu bantu yang digunakan pada buku tersebut? Pemberontakan ini terjadi pada zaman VOC atau VOC. Ya, politik, karena kan pemerintahannya waktu itu kan VOC ya. Terus biasanya kalau petani tuh biasanya apa? Tentang apa? Ya benar, ekonomi. Terus apa lagi? Ya benar, dan ilmu sosial. Tepuk tangan itu ya, jawab benar tadi. Oke, ini kan ditanyakan. Nah, kita lanjut ya. Untuk ruang. Ruang dan waktu. Nah, ruang dan waktu itu seperti ruang itu adalah tempat terjadinya peristiwa. Contohnya itu ini pada peristiwa 10 November itu terjadi di, ya benar, Surabaya. Terus ada pertempuran 5 hari terjadi di ya benar, Semarang. Terus ada Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api itu terjadi di, ya benar, Bandung. Oke, di sini ada yang tanyakan? Ada ya. Oke, lanjut ke waktu. Oke, tempat terjadi peristiwa. Nah, untuk waktu itu adalah waktu kejadian. Nah, waktu ini tuh dapat mempengaruhi masa depan atau masa kini. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Oke, karena materi kita udah sampai ruang dan waktu, jadi Ibu ada tugas. Tapi sebelumnya Ibu minta tolong kalian untuk berkelompok dulu ya. Nah, tugasnya itu yaitu buat satu peristiwa. Nah, satu peristiwa itu harus mencakupi kronologis, diakronik, periodisasi, sinkronik, ruang, dan waktu. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, kalian bisa pindah dulu. Ibu minta kalian kerja semua ya. Kalau sampai ada yang nggak kerja, Ibu akan coret nama kalian dan nilai kalian akan min. Akan Ibu kurangi karena tidak mengikuti pelajaran dengan baik dan benar. Oke, sini setuju? Oke, silakan dikerjakan. Karena waktunya udah 10 menit seperti yang kita janjikan. Jadi, apakah di sini ada yang ingin mewakili kelompoknya? Saya Bu. Ya, siapa namanya? Nama saya Tony Pratama. Ya. Saya mewakili kelompok saya membacakan peristiwa perlawanan Surabaya. Oke, silakan Mas. Dimulai dari kronologinya ya. Kronologinya apa? 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. 8 Maret 1942, Ya. kolonial Belanda menyerah kepada Jepang. Ya, selanjutnya.
15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ya, lanjut. 17 Agustus 1945, Soekarno proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lebih keras mas, soalnya teman-temannya nggak kedengeran. 19 September pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato. Selanjutnya apa? 25 Oktober 1945, Ya. Inggris mendarat di Surabaya. Ya, selanjutnya apa? 27 pertempuran pertama melawan Inggris. Ya, selanjutnya lagi apa mas? 29 Oktober 29 Oktober 1405, 1945. 9 Oktober 1945, kesepakatan gencatan senjata RI Inggris. Ya, selanjutnya 30 Oktober 1945, terjadi insiden Jembatan Merah. Brigadir Jenderal Malabi, Inggris marah dan mengultimatumkan mengultimatumkan Surabaya ya, meletakkan senjata dan menyerah sampai tanggal 10 November 1945 pukul 6 rakyat Tentara Keamanan Rakyat menolak. ya, terus Saat setelah batas ultimatum 10 November 1945, Inggris ya. menyerbu masuk ke Surabaya. Ya, selanjutnya apa mas? Yang keras ya, soalnya suaranya kurang keras. Perlawanan dilakukan oleh rakyat yang dikomandoi oleh Bung Tomo lewat radio. Ya, Pejuang-pejuang berbaris. Perlawanan terjadi dan Surabaya gagal untuk dipertahankan. Perlawanan ini terjadi 3 minggu. itu kronologisnya ya mas? Ya. Ya. Ya, oke, selanjutnya yaitu diakroniknya apa mas? 25 Oktober 1945, Inggris mendarat di Surabaya. Ya. 27 pertempuran pertama melawan Inggris. Ya. 29 Oktober 29 Oktober 29 kesepakatan 29 Oktober kesepakatan genjatan genjatan RI Inggris. Inggris. Ya, selanjutnya 30 Oktober terjadi Jembatan Merah. Brigadir Jenderal Malabi. tewas. Ya, selanjutnya Inggris marah mengultimatum Surabaya ya. meletakkan senjata sampai tanggal 10 November 1945. Ya, selanjutnya Perlawanan terjadi di Surabaya gagal untuk dipertahankan. Perlawanan ini terjadi 3 minggu. oke, itu kan 10 November ya. Periodisasinya ini masuk yang mana mas? Masuk yang mana? Periodisasi terjadi pada periodisasi revolusi karena ini terjadi setelah proklamasi Indonesia. Ya benar, 10 November itu masuk ke revolusi 1945. Kenapa? Karena ini kan terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekutu itu masih belum mengiyakan kedaulatan Indonesia, makanya ingin menjajah Indonesia lagi. Tetapi banyaknya rakyat yang menolak, artinya banyak peristiwa yang terjadi. Oke, selanjutnya apa mas? Ruang terjadi di Surabaya. Ya. Waktu penyerangan pertama pada 27 Oktober 10 November. Dan 10 November. Oke. Selanjutnya yaitu apa yang kurang? Sinkronik.
Sinkronik. Ya. Pertempuran Surabaya diawali dengan penyerangan besar-besaran dari tentara Inggris. Serangan diawali dengan bom udara ke gedung-gedung pemerintahan Yang keras mas, soalnya temennya kurang kedengeran. dan kapal perang Surabaya Ya. dibombardir dari laut dan darat. Terus Perlawanan rakyat Surabaya dipimpin tokoh berpengaruh seperti Bung Tomo, ya, Kiai Haji Kiai Haji Hasyim Asyari, dan Kiai Haji Wahab. ya. Terus Inggris berpikir bahwa Surabaya dapat ditaklukkan dalam 3 hari, tetapi salah dan dapat ditaklukkan pada 3 minggu. ya, Banyak yang gugur dalam peristiwa ini, yaitu 6.000 pejuang dan 2.000 rakyat sipil mengungsi. Perlawanan ini menggerakkan rakyat untuk memberikan perlawanan. Karena ini 10 November dijadikan Hari Pahlawan. Oke, itu kan udah semua. Oke, apakah yang dibacakan oleh Mas Tony sebagai perwakilan kelompoknya itu benar? Oke, benar, tepuk tangan untuk Mas Tony dan kelompoknya. Itu Mas Tony karena benar kan dan udah berani buat membacakan hasil diskusinya. Ini ya, Ibu kasih permen. Ini ya. Makasih Bu. Iya. Oke, materi kita pada pagi ini sampai di sini aja ya. Untuk selanjutnya kan diajak pada besok. Oke, Ibu mau tanya, hari ini kita belajar apa aja? Ya, benar, pengertian sejarah. Terus sumber sejarah. Terus apa lagi? Biologi sejarah. Biologi sejarah itu ada apa aja? Kemudian ada kronologis, terus diakronis, dan periodisasi. Yang selanjutnya sinkronik, ya benar, dan ruang dan waktu. Oke, untuk latihan di rumah itu kerjakan LKPD pada soal 1.1 di LKPD kalian ya. Dikerjakan, dikumpulkan Jumat jam 10 di ruangan Ibu. Yang sampai telat ya, kalau telat nanti Ibu kasih nilai min walaupun cuma beberapa menit. Kan sayang kan kalau udah ngerjain malam-malam terus telat ngumpulin, nilainya dikurangi. Oke, jadi dikumpulin tepat waktu ya. Oke, dikumpulkan ketua kelas saja perwakilan. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu pada pagi hari ini. Jaga kesehatan ya, jangan main-main hujan. Terus minum vitamin, jaga kesehatan. Oke, sekian. Ibu minta maaf kalau ada salah kata. Jangan pantang menyerah, taat kepada ibu bapak guru. Oke, lupa berdoa. Oke, sebelum mengakhiri, marilah kita membaca hamdalah. Dipimpin sama Mama Diana. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, amin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.